所以，穆师兄到底使出了穆师兄。你看清。不如换个新名字，便叫云回盟。他愿意加入云回盟。回盟接受穆云。好啊，本事没学好。这样做2天2夜了。学习，这万年间发。小云，我真魂受创，所以快去吧，应该是好。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-614-nya. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 613. Sebelumnya, Muyun telah membuka identitasnya sebagai Venerable Yun kepada Higusu, di mana ini tentu saja membuat Higusu sangatlah senang dan langsung saja memeluk Muyun. Tapi mereka taklah bisa bermesraan terlalu lama, sebab ingin mengajak mereka untuk segera melakukan pergerakan. Karena di Bilau Huangquan, para ketua dari berbagai sekte telah berkumpul untuk menghukum mereka. Untung saja Muyun datang di waktu yang tepat, ia bisa dengan mudah membantai mereka dan menggunakan lukisan Bilau Huangquan. Tidak hanya itu, namun Muyun juga telah memaksa Sensendan yang merupakan peri emas untuk muncul. Meskipun harus berhadapan dengan peri emas, Muyun tidaklah takut. Ia menggunakan teknik alam kematian milik lukisan Bilau Huangquan yang seketika saja menghabisi para tetua. Bahkan ini juga telah berhasil menghabisi Sensendan karena bantuan yang diberikan oleh Bingyun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke aliansi Langit Tiga Kutub, di mana para murid sudah tahu kalau Muyun dan ketua sekte Ye telah pergi bersama ke sekte Bilau Huangquan. Namun sudah 1 hari 1 malam mereka itu belum kembali juga. Hingga sesaat kemudian Muyun datang bersama Higusu dan Bingyuan. Tapi mereka yang berpegangan tangan membuat para murid itu terkejut. Seakan-akan mereka itu telah salah melihat. Pasalnya mereka itu berpegangan tangan. Padahal baru 1 hari, namun sudah sedekat itu. Para murid meyakini kalau Muyun juga telah berhasil menaklukkan hati dari ketua sekte Ye. Sebenarnya ini sangatlah wajar karena Muyun sudah berhasil naik ke tingkat peri sejati. Mereka penasaran teknik apa yang Muyun gunakan, karena dalam waktu 1 malam saja dia sudah mencapai ranah tersebut. Sesaat kemudian mereka mulai memasuki aula, di mana kedatangan Muyun dan Higusu langsung membuat Chu Yunju kesal. Sejak awal ia sudah menduga ada yang tidak beres dengan hubungan guru dan murid tersebut. Chen Yulan berpikir hal yang sama, terlebih lagi kultivasi mereka telah mengalami peningkatan. Yang begitu cepat. Dia yakin kalau Muyun dan Higusu telah berlatih teknik rahasia tertentu. Anak dari penguasa Istana Ponik Ungu merasa kesal sebab dia tidak diajak juga. Muyun dan Higusu teruslah bermesraan. 所以，穆师兄到底使出了穆师兄。你看清。Chen Laofeng saatlah berterima kasih kepada Muyun dan Bingyun karena berkat bantuan yang telah mereka berikan membuat aliansi Langit Tiga Kutub dan sekte Bilau Huangquan mereka selamat. Selain itu, ia dan juga Bingyun memiliki satu usulan yang cukup berani, di mana mereka berharap Muyun itu bersedia mengambil alih posisi pemimpin aliansi Langit Tiga Kutub. Meskipun sempat terkejut, tapi Muyun sadar betul kalau ini semua adalah rencana dari Bingyun. Tapi Bingyun penasaran apakah dia itu takut menguasai panggung kecil itu. Tetua Xiu langsung saja mengantar gurunya naik ke singgasana, diikuti juga oleh Higusu. Dan begini maka Muyun secara resmi telah menjadi pemimpin aliansi yang baru. Bingyun mengajukan perubahan nama, di mana Muyun juga setuju. Ia bahkan memberikan nama aliansi Hinhui sebagai nama baru dari aliansi mereka. Chen Laofeng tidaklah mempermasalahkan hal itu dan secara resmi menyerahkan singgasananya kepada Muyun. Sekte Bilau Huangquan bersama Istana Ponik Ungu bersedia bergabung dengan aliansi Yunhui. Kini mereka hanya tinggal 1 langkah lagi untuk bisa mencapai sekte 33 Pedang Langit.
不如换个新名字，便叫云回盟。他愿意加入云回盟。回盟接受暮云。 Berpindah ke sisi lain, di mana Xu Yiming memberitahu kalau wilayah Pedang Timur sedang bergejolak. Pasalnya, aliansi Yunhui sudah menjadi penguasa kekuatan perak di wilayah Pedang Selatan. Kabar itu membuat Su Yaoji tertarik. Papiliun 9 peri mereka akan memberikan penghormatan. Di sini ada gadis yang kita kenali, di mana ia adalah Yu Xin, yang ternyata telah menjadi murid dari Papiliun 9 peri. Ku Yaoji memberitahu kalau melatih ilmu musik membutuhkan ketenangan hati. Sebenarnya, Yu Xin itu tengah gelisah karena tidak kunjung mendapatkan kabar dari suaminya. Su Yaoji lupa menanyakan nama dari suaminya itu. Jadi di saat tahu itu adalah Mu Yun, Su Yaoji pun merasa itu bukanlah sebuah kebetulan. Ia pun memintanya untuk pergi bersama Yiming ke aliansi Yunhui, sebab dia itu memiliki sebuah cara untuk bisa membantu Yu Xin dalam menemukan suaminya. Hal ini tentu saja membuat dia sangatlah senang. Sementara itu di sisi lain, Higusu sudah mendengar cukup banyak tentang apa yang Mu Yun lakukan di alam bawah. Ia tahu kalau Mu Yun memiliki murid kesayangan, gadis rubah, dan banyak bini lagi. Mu Yun dengan santai membenarkan hal itu yang membuat Higusu sadar kalau kemampuan Mu Yun dalam merayu wanita tidaklah pernah berubah. Mu Yun berjanji akan menjelaskan semuanya. Namun dia ingin Higusu turun dulu dari pangkuannya. Higusu tidaklah mau dan terus menggoda Mu Yun. Sebenarnya Mu Yun suka-suka saja, namun mereka ini sudah seperti ini selama 2 hari 2 malam. Seakan-akan kakinya itu telah mati rasa. Akhirnya Higusu pun berdiri sebab ia sudah mengampuninya. Sementara itu Mu Yun penasaran apa yang telah terjadi selama 10.000 tahun ini. Bagaimana bisa Higusu kehilangan banyak kultivasinya hingga berakhir di tingkat peribumi. Ternyata sejak sektinya hancur, jiwa sejati Higusu telah terluka. Jadi selama 10.000 tahun itu juga dia terus memulihkan jiwa sejatinya. 好啊，本事没学好。这样做2天2夜了。学习，这万年间发……小云，我真魂受创，所以快去吧，应该是好。 Di tengah semua itu, Mu Yun diberitahu kalau Papiliun 9 peri telah datang berkunjung, di mana Higusu memintanya untuk segera pergi, sebab dia merasa ada sebuah kabar bagus yang menantinya. Mu Yun pun memutuskan untuk ke sana. Di depan pintu masuk, Chu Yunju tidaklah menduga kalau gadis berbakat dari Papiliun 9 peri sangatlah cantik. Ia yakin begitu Mu Yun melihatnya, mungkin dia itu akan terpana juga. Yiming meminta mereka untuk menyambut tamu dengan baik karena bagaimanapun mereka berasal dari Papiliun 9 peri. Bahkan peri mereka sampai datang kemari. Jin Yulan meminta mereka untuk bersabar karena Mu Yun sedang mengurus rumah tangganya. Sebenarnya Yiming itu agak kesal, namun Yu Xin tertarik dengan nama Mu Yun hingga sesaat kemudian Mu Yun pun datang. Melihat Mu Yun yang seketika saja berhenti membuat Chu Yunju kesal, di mana ini seketika saja membuat Mu Yun terkejut, di mana ini seketika saja mengejutkan mereka. Bahkan melihat tatapan Mu Yun membuat Chu Yunju kesal karena lagi dan lagi dia terpana oleh gadis cantik. Namun tanpa mereka ketahui kalau Mu Yun dan Chu Yunju adalah sepasang suami istri. Mereka yang tidak tahu apapun hanya bisa terkejut saja, terlebih lagi melihat mereka yang berpelukan. 及势力就这么招待我们九仙，敢对我云回盟的人无礼！我就说吧。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini, Yu Xin langsung saja memperlihatkan keahliannya dalam bermain musik, di mana ini merupakan pelajaran baru yang telah dia terima sebelumnya. Mu Yun sepertinya cukup kaget karena Yu Xin berada di Papiliun 9 peri. Selama mereka berdua itu saling bermesraan, tentu saja Chu Yunju bersama yang lainnya menjadi begitu kesal. Padahal mereka itu baru pertama kali bertemu, namun sudah sedekat itu. Begitu pula dengan Yiming yang agak kesal. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.